balik lagi sama Foni di Kacamata Foni. Halo, apa kabar semuanya? Akhirnya kita ketemu lagi. Nah, hari ini aku mau bahas tentang yang sedap-sedap serem. Serem-serem sedap. Oh, itu serem-serem pedas. Selama ini jarang dibahas. Kayak cabe digulain gitu, manis tapi pedas gitu. Nah, kita mau ngebahas tentang pengaruh roh Isabel yang ada di dalam gereja zaman now, zaman gereja milenial ya gitu. Kenapa? Karena tiba-tiba aja beberapa minggu ini aku gelisah gitu, entah kenapa. Rasanya sudah terlalu banyak kekuatan roh ini yang secara tidak sadar sudah ada mengikat beberapa orang yang aktif di gereja atau gereja-gereja yang ada gitu. Nah, saya pengen banget gitu mengupas ini agar kita semua ini bisa lepas, jangan ada satupun terkena dari pengaruh roh ini. Apa itu rohnya? Roh apa? Aku kayak ngenalin barang. Roh Isabel. Nah, Isabel ini adalah seorang ratu ya, yang sangat cantik gitu, dicerita di Alkitab itu sangat cantik banget gitu. Hari ini tapi aku nggak akan ngupas kecantikannya, karena hari ini aku tarik narasumbernya bukan dari produk kecantikan tapi dengan hamba Tuhan yang luar biasa dan kakak rohani aku, yaitu Bapak Daniel Alexander bersama Bapak Pastor ya. Sebutkan dulu temannya siapa ini, bapak siapa itu, bapak siapa? Udah aku kenalin. Oh, Bapak ini dia. ya, Tolong ya perhatikan ya, artis. Itu artis sinetron dari Semarang. Ya, filmnya apa? Filmnya aku tunggu kalau di tikungan. Ya, sekarang aku mungkin kalau biar papi lagi itu dulu baca-baca dulu. Kok tolong jelasin dulu kok Isabel itu siapa kok gitu. Hah? Isabel. Cek. Tes. Mana? Kok hilang? Cek. Kok hilang? Kok hilang suaranya? Kemana? Oh. Hah? Halo. Nggak ada suara. Oh. Ya udah, Pi. Kita tes. Oh, oke, dia lagi memperbaiki. Pi, papi aja deh. Papi jelasin, tolong perkenalkan dulu siapa si Isabel ini gitu loh. Ya. Pi. Kayaknya rasanya banyak yang jarang mengangkat tentang Isabel. Bentar ya. Aduh, oke nanti ini mau cari Facebooknya. Oke. Roh Isabel, apa yang tercatat di Perjanjian Lama di kitab 1 Raja-Raja ya. Isabel itu ratu dari Raja Ahab. Ya. Memang masih asing kedengarannya dari pihak gereja karena Isabel ini memang jarang dibahas. Tapi rohnya ini yang berbahaya, yang sekarang sedang bekerja giat di dalam gereja Tuhan. Nah, jelas Isabel itu perempuan. Jadi maaf kepada kaum perempuan, kalau ada kata-kata yang tajam, jangan marahi saya, tapi semua itu tercatat dalam Alkitab. Jadi harus berhati-hati dengan roh Isabel ini. Nah, salah satu yang paling dominan dari roh Isabel adalah roh yang menguasai suami, sehingga suami itu nggak berdaya sama sekali. Nah, dengan segala macam cara Isabel itu menundukkan Ahab. Isabel itu mengatur semua pemerintahan di zaman Raja Ahab, sehingga Ahab itu cuma jadi pemerintah yang boneka. Ya, karena di belakang dia Isabel ini yang berkuasa, mengatur semuanya. Nah, sampai Nabi Tuhan pun, hamba Tuhan pun diatur, diancam luar biasa.
Maka itu kita masih ingat ketika Elia ketakutan mendengar ancaman Isabel sampai dia lari ke goa, ya. Terus puncak kemarahannya ketika Elia membunuh 400 nabi-nabi Baal. Nah, Isabel itu penyembah Baal yang luar biasa. Nah, di zaman perjanjian lama, Baal itu setan atau dewa yang sangat kuat dan pengaruhnya luar biasa. Maka itu sepanjang penulisan sejarah raja-raja Israel, maka kita melihat tidak sedikit Baal-Baal itu menguasai kerajaan-kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, dan itu jelas sekali. Nah, di Baal itu walaupun Isabel sudah tidak ada, tapi rohnya Baal itu masih menguasai. Nah, maka itu dua hal ini penting untuk kita kenali dulu. Roh Isabel itu satu menguasai suami. Dua, ada roh Baal di baliknya sehingga posisi Tuhan itu bergeser. Oke, ini hamba Tuhan yang hebat ini, Edwin Yahya sudah tampil. Lanjutkan dulu. Oke. Benar nggak sih Pi, kalau misalnya kan memang Isabel secara kelamin kan dia wanita. Iya. Tapi kalau bicara spirit, berarti kan bicara spirit ini kan sekarang kan bukan hanya sekedar Gender, bukan cuma gender. Iya. Betul. Tapi kan ini secara global ya. Iya. Kalau nggak tahu sih, kalau menurut saya, pengamatan saya, Isabel ini sekarang memang sudah sangat halus sekali, mulai masuk dalam kalau boleh jujur dalam gereja, gitu loh. Karena ya narsisme sudah mulai muncul di situ. Iya. Lalu self center sudah mulai muncul di situ. Memuji diri sendiri juga mulai muncul di situ. Benar nggak sih, Bi? Kenapa? Putus? Ya, maksudnya yang kok Edwin itu, jadi roh Isabel yang zaman sekarang itu bukan maksudnya berbentuknya itu berupa dari penarsisan sih gitu, terus berpusat pada diri sendiri gitu, haus pujian, harus perhatian gitu. Iya, betul sekali. Terus? Lanjut kok. Ada beberapa yang apa kasih masukan juga, dan hasil dari pengamatan juga secara pribadi memang ini lebih worshiping diri sendiri gitu loh. Jadi gimana caranya dia akan mengupayakan segala sesuatu supaya apa ya bisa mengendalikan semua orang di sekitarnya, dan akhirnya semua orang di sekitarnya itu berpusat pada dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu sih kalau yang ada sekarang ini wujudnya, aplikasinya seperti itu gitu yang sering kita jumpai. Makanya dia akan lakukan segala cara untuk gimana caranya supaya orang bisa di bawah kendalinya dia dalam hal apapun gitu. Betul sekali. Dan ini ngeri sekali sih Yovan ya. Controlling spirit, jadi roh yang mengatur, yang menguasai. Controlling spirit. Betul. Iya, ingin menguasai sekitarnya kali ya. Kalau Iya. tadi masuk dengan poin yang pertama, menguasai suami, yaitu pasangan mungkin, atau bisa kita bilang lingkungan sekitarnya kali ya poinnya ya. Iya. Jadi dia sedot semua orang ke dirinya. Ya, roh Isabel itu menyedot semua orang ke dirinya. Ini yang paling berbahaya. Berarti lack of empathy ya. Oh, sangat. Sekali ya. Sangat, karena egois. Ya, ngeri sekali. Dan menyedihkannya pada waktu itu udah mulai masuk dan membudaya di kalangan Indonesia gitu loh. Iya. Kan bahaya sekali kan. Akhirnya muncul generasi yang mereka sibuk dengan diri mereka sendiri, tapi mereka tidak berfungsi sesuai dengan keinginan Tuhan, dengan rencana Tuhan. Bahkan fungsi
posisi mendahului fungsi gitu loh. Ya. Ini yang terjadi sih kalau Posisi mendahului fungsi. ya kan? Ya harusnya kan fungsi Iya, iya, mendahului posisi kan. Kita harus berfungsi dulu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan ini apa gitu di dunia ini. Mhm. Permasalahannya ketika spirit of Isabel itu mulai ada, akhirnya yang kita kejar adalah posisi dan fungsi. Menghalalkan segala Iya. cara untuk bisa ngejar posisi walaupun nggak berfungsi gitu loh. Ngeri sekali itu ngeri Oke. sekali. Nah. Ya. Oke, sekarang balik lagi ke Papi. Apa yang Papi mau jelasin lagi soal Isabel? Ya. Maaf, kalau kita mendengar kata feminisme, ya, ini sebuah aliran, sebuah faham isme, feminin, jadi wanita. Sebetulnya feminisme sudah ada dari abad yang ke-19, abad yang ke-20. Tetapi baru nyata awal abad 20. Nah, feminisme ini salah satu yang roh Isabel itu punya tempat untuk bekerja. Contohnya, orang yang mengikuti faham feminisme, dia kalau sudah menikah tidak mau menggunakan nama suaminya, marga suaminya, dia tidak mau. Dia tetap pada namanya dan nama keluarganya. Nah, kalau kita melihat tahun 94 ketika pertama kali Bill Clinton terpilih jadi presiden Amerika, maka Hillary itu nggak mau disebut Hillary Clinton. Dia menyebut Hillary Rodham. Nah, Rodham itu nama papanya. Oh, itu terjadi perdebatan yang luar biasa. Roh ini memang sedang bekerja giat di dalam feminisme. Nah, di dalam feminisme juga ada sebuah penyelewengan ayat mengajak semua perempuan tidak boleh tunduk pada suami, dan mereka paling sengit membaca Alkitab. Hai istri, tunduklah pada suami. Maka itu di Amerika, bersyukur kepada Tuhan, Alkitab mereka tidak berkembang. Jadi tahun 90-an pertengahan itu mereka sudah cetak Alkitab feminis. Doa Bapa kami diganti Ibu kami yang di dalam surga, Our Mother in Heaven. Wih, ngeri sekali. Nah, terus kata hai istri tunduk pada suami itu dihapus. Nah, mereka salah. Yang Tuhan ajarkan bukan perempuan tunduk pada laki-laki, perhatikan baik-baik, tapi istri tunduk pada suami. Jadi bukan wanita atau perempuan dijajas laki-laki, tidak. Nah, mereka tetap nggak suka. Oke lah. Nah, ngerinya apa yang kacamata Foni ini bahas hari ini, ngerinya tidak sedikit istri hamba Tuhan, maafkan saya, karena roh Isabel ini contohnya dari masalah keuangan gereja, istri yang pegang, yang ngatur. Dari orang yang mau terlibat pelayanan, istri yang mengatur. Semua. Nah, yang heran lagi, kenapa ada hamba-hamba Tuhan para suami kok seperti itu, kok mau diatur? Nah, saya menyelidiki, ternyata kalau ada anak-anak yang dewasa satu keluarga, mamanya dominan sejak anak-anak masih kecil, karena papanya tidak berfungsi, maka kecenderungan kalau anak itu perempuan, mereka besok kalau menikah akan menguasai suaminya, seperti lihat peranan mamanya waktu mereka masih kecil. Nah, kalau anak keluarga itu laki-laki, maka anak itu punya gambaran, ya kayak papanya. Urusan apa saja, biar mamamu. Urusan KTP, urusan ke kantor ini, urusan itu, biar mamamu. Nah, anak-anak laki yang seperti ini, kalau besok menikah, dia akan bahagia
dan rasa aman kalau ketemu istri yang dominan. Karena dia merasa aman dan dia bisa sembunyi. Nah, istilah orang Jakarta dibawa ke teak istri. Nah, karena masa kecilnya punya pengaruh, sehingga dia nggak punya figur pemimpin karena lihat papanya. Nah, roh Isabel akan menemukan tempat yang subur untuk berkembang biak kepada keluarga yang suaminya tidak berdaya. Nah, sampai di kitab Wahyu ditulis ada gereja Tiatira, ya, di kitab Wahyu. Salah satunya ini, ya, saya akan coba sebut saja, maaf. Ya, jemaat Tiatira, Wahyu pasal 2 ayat 18. Saya bacakan, ya. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Tuhan yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Nah, hebat sekali saudara-saudara, jemaat Tiatira ini dipuji Tuhan. Tapi lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Inilah kasih Tuhan, ya, untuk memberi kesempatan supaya bertobat. Tapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan roh Isabel. Saya ganti kata perempuan itu, roh Isabel itu mengerikan sekali, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa aku yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ini janji Tuhan. Kalau gereja menang atas roh Isabel, maka barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah. Maka kelihatan jelas sekali, roh ini sudah ada di dalam gereja Tuhan. Lagi sekali saya minta maaf, jemaat perhatikan, gembala saudara antara bapak gembala dan ibu gembala, siapa yang dominan, siapa yang selalu ingin tampil, siapa yang selalu buat keputusan, siapa yang selalu ingin ngatur ini ngatur itu, semuanya diatur. Kalau itu ibu gembala dan bapak gembala tidak kelihatan peranannya, jangan-jangan di gereja itu sedang ada roh Isabel. Nah, kami pesan, sebelum hukumannya seperti yang kita baca pada gereja Tiatira, lebih baik saudara cepat pindah dari gereja itu, karena akan mempengaruhi perempuan-perempuan dalam jemaat gereja itu untuk mempunyai roh Isabel di rumahnya masing-masing. Mengerikan. Oke, lanjut, Foni. Jadi ternyata ngeri banget, sangat banget. Oh, ya, ngeri. Kita suruh ngupas ini. Dan satu lagi poin, Papi, ternyata kalau tadi kita baca yang Wahyu ini, roh perjinahan. Iya. Ini udah menjadi, aku jadi ngeri ngomongnya.
udah dari zaman aku suka siaran radio, sudah banyak sekali yang curhat sama aku. Pelayan-pelayan yang ada itu sudah ada yang curhat ya. Mereka ini sudah mengaku melakukan dosa perzinahan. Iya. Entah itu dengan pacarnya, entah dengan pasangan yang lain, gitu ya. Dan itu mereka yang pelayan di gereja. Ini yang saya mesti ngomong sekarang ya, gitu. Betul. Makin kesini, itu udah jadi kayak udah nggak mau ceritanya sama saya. Kalau dulu ceritanya 10 tahun yang lalu tuh masih takut-takut, sekarang tuh udah kayak gini, udah kayak biasa. Dan ternyata memang ini sudah termasuk dalam kategori roh yang Isabel bawa. Ya. Serem ini, serem banget serius. Oke, Edwin. Dan ya kok nambahin kok, silakan. Ya, lalu berarti dampaknya ngeri sekali ya. Berarti kan kalau misalnya dalam sebuah gereja, istri lebih dominan, menentukan segala hal, mengatur segala hal, akan melahirkan wanita-wanita yang akhirnya mau jadi seperti itu juga gitu kan. Iya. Jadi memang ngeri sekali ya. Jadi gimana kalau kita tahu yang model seperti itu, bagaimana kita meresponnya? Temu yang model seperti itu gitu loh. Ya. Carikan salah satu orang kuat di gereja itu, ya, baik dia seorang pria. Kalau ada pria lebih kuat di gereja itu lebih baik untuk mendekati ibu gembala atau para perempuan di gereja itu yang kelihatan roh Isabelnya. Kalau nggak ada seorang pria, cari juga seorang wanita di gereja itu tapi yang takut Tuhan dan punya wibawa, punya otoritas untuk menegur dan menasihati, tapi yang takut Tuhan. Karena roh Isabel ini, maaf ya, saya punya kalimat yang nggak bagus. Roh Isabel ini ganas kalau ketemu laki-laki, rasanya mau diterkam. Roh Isabel ini nggak akan terima kalau ada laki-laki punya wibawa kepemimpinan. Nah, salah satu hal termudah untuk menjatuhkan laki-laki yang punya wibawa dan dominan, maaf saya, pakai seks. Maka itu roh Isabel ini walaupun istri pendeta, maaf, walaupun wanita hebat khotbahnya di gereja itu, maka tanpa dia sadar untuk menaklukkan laki-laki, dia berani memberikan tubuhnya. Dan itu terjadi seperti yang Foni katakan tadi. Ngeri, roh ini mengerikan sekali. Ya, terus. Tapi ada juga gini ya, Pi ya, yang mainnya halus di belakang layar. Iya. Ya, dia di belakang layar, tapi sebetulnya Main pengaruh ya. Ya, tapi itu sebetulnya adalah emang motifnya dia atau misinya dia gitu loh. Suaminya tetap muncul, ya kan? Suami tetap muncul, tapi bahwa kendalinya dia dan dia tidak pernah muncul sih sebetulnya. Ada yang model gitu juga ya, mainnya halus gitu. Ada. Tapi kelihatan dari cara nanti suaminya biasanya kalau memutuskan apa-apa tidak bisa on the spot biasanya. Karena dia minta waktu mundur untuk nanya dulu biasanya gitu. Iya, lama-lama ketahuan kok. Dikit-dikit noleh ke belakang, istilahnya begitu. Dikit-dikit noleh ke belakang, istilahnya. Betul itu Edwin, ngeri sekali. Tapi Ngeri ya. Tapi ada lagi Pi, mungkin ya, mungkin bukan dalam bentuk itu juga sih, bukan dalam bentuk mereka untuk menguasai orang yang dominan lagi dari laki-laki, bukan dalam bentuk seks mungkin dia. Ya. Tapi dia akan biasanya kalau yang nggak pakai seks biasanya pakai pengaruh. Ya, bentuk kelompok. Untuk menekan laki-laki. Iya. Iya gitu. Biasanya Bentuk gitu. kelompok. Betul. Perempuan, ya, sorry. Aku perempuan, aku minta maaf. Jadi gampang banget memprovokasi ya, Pi ya. Iya, sangat. Iya. Mencari pengikut untuk mendukung dia. Wow. Makanya
makanya dia akan buat segala hal, segala cara untuk supaya orang fokusnya ke dia. Ke dia, apapun cara dibuat supaya menarik orang fokusnya ke dia. Maka itu laki-laki apa? Ya itulah jadi senjatanya dia. Betul. Mulutnya. Iya, selalu pintar bolak-balik kata untuk mempengaruhi yang lain. Mengerikan sekali. Dan orang seperti itu selalu buat opini. Ya, membuat opini, membuat sebuah kesan, ya, membuat sebuah asumsi. Pinter sekali. Roh Isabel itu liciknya luar biasa. Nah, tapi ini dalam impresi ya. Ya, impresinya juga. Tapi tolong perhatikan, baik perempuan maupun laki-laki yang takut Tuhan, ini kuncinya. Jadi sekalipun ada roh Isabel di sebuah tempat, di sebuah komunitas, di sebuah gereja, kalau laki-laki dan perempuan di tempat itu takut Tuhan, nggak akan kena kepada roh Isabel. Maka itu wibawa Tuhan harus ada. Seperti yang Edwin tanyakan tadi, bagaimana cara menghadapinya? Cari orang-orang yang masih takut Tuhan di kelompok itu dan suruh bertindak kompak, sehati melawan roh itu. Dia nggak akan berani. Maka itu roh Isabel selalu bekerja kalau ada pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki, tapi yang lemah kepemimpinannya, nggak bisa tegas kepada firman, nggak takut Tuhan, itu nggak ada wibawa. Roh Isabel seneng di tempat itu, semuanya diatur, semuanya harus ikut dia, dan makin banyak pengikutnya, makin hebat dia. Ini yang mengerikan. Iya, serem banget itu. Serem. Ya, mungkin kalau tadi Papi ada ngomong dalam satu gereja, kalau misalnya ibu gembalanya terlalu dominan, mungkin ini konteksnya kalau dalam suatu gereja yang jemaatnya banyak. Tapi mungkin ya kalau kan kita sekolah pelayanan ke gereja yang kecil, memang cuman ada suami istri itu berbagi tugas gitu, itu beda konteksnya ya. Buat sobat Poni itu saya rasa yang Pak Daniel bahas itu adalah konteksnya kalau dalam gereja besar. Ini kalau gereja kecil itu kan cuman biasanya jemaatnya juga berapa, bagi tugasnya antara suami istri biasanya gitu. Satu lagi ini pertanyaan aku ya, apakah dalam satu gereja roh Isabel itu bisa transfer spirit gitu? Jadi kan tadi Papi bilang kalau ada seperti itu cepet-cepetlah keluar. Berpikir, keluar dari lingkungan itu gitu. Ya, apakah Facebooknya ya? Ini bukan masalah transfer spirit, bukan roh yang pindah. Otomatis kalau di suatu kelompok ada roh Isabel dan di kelompok itu cukup banyak orang-orang yang lemah di hadapan Tuhan, tidak takut Tuhan, itu nggak perlu transfer spirit. Otomatis si Isabel ini menguasai orang-orang itu, jadi nggak perlu transfer, langsung kena. Diikuti kemauannya semua, otomatis. betul? Ya. Pengaruh ya. Kenapa? Itu makanya seremnya. Iya. Karena pengaruh kan ya. Ya, sangat. Iya, karena orang lemah. Mengidolakan seseorang, ketika kita mengidolakan seseorang, akhirnya orang itu menjadi sebuah kebenaran dalam sebuah kebenaran dalam hidup kita itu. Jadi terlihat dia kayak dikaburkan, mau benar mau salah, karena kita sudah mengidolakan, pokoknya benar gitu. Iya. Ya. Di negara kita, kalau berdasarkan pengalaman, enggak, Foni dulu. Tapi rata-rata itu bisa kelihatan dari hasil di keluarganya. Biasanya kalau roh Isabel itu udah ada dan sudah menyatu gitu ya, jemaat, katanya di keluarganya itu sudah terjadi lah, istri lebih di atas segala sesuatunya istri, suami nanti mau ngomong juga susah, anak lah yang akan nanti berontak seperti itu.
Kelihatan kok dari suaminya, mana cuma senyum-senyum aja, nggak punya wibawa apa-apa, nggak bisa tegas. Maka itu roh Isabel ini tolong dicatat, hanya bisa bekerja kalau hidup orang-orang di sekitar roh Isabel ini tidak takut Tuhan. Gampang dimanipulasi, gampang disetir oleh roh Isabel ini. Maka itu penting sekali kita mengajarkan banyak orang untuk tetap takut akan Tuhan dalam segala hal. Maka roh takut tentu mendatangkan wibawa, dan roh Isabel nggak bisa. Maka itu para papa mama di rumah, ayo kita betul-betul menjadi papa mama yang benar. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang memberikan fungsi suami dan istri yang jelas sekali. Nah, begini cara mudahnya, tapi saya harap nggak ada yang tersinggung kalau saya ngomong ini. Karena Alkitab itu satu-satunya buku yang memberitahu kita, begitu seorang pria mengambil keputusan jadi suami dan dia mengucapkan janji di hadapan Tuhan untuk menikah, maka selesai dia mengucapkan janji itu, dia langsung dilantik jadi seorang suami. Yang artinya detik itu juga dia nggak punya badan, nggak punya perut, tinggal kepalanya. Nah, seorang gadis setelah mengucapkan janji nikahnya, maka Tuhan setuju, maka langsung gadis ini potong kepala, tinggal badannya saja. Nah, berarti kata tunduk, ya ini, maafkan, saya menggunakan kalimat yang jangan saya dikeroyok oleh ibu-ibu ya. Berarti dalam setiap keluarga yang punya otak itu kepala atau tubuh? Nah, kepala, oke. Jadi yang namanya istri itu nggak punya otak, maaf. Loh, betul tidak? Mana otakku? Oh ya, nah, roh Isabel akan bekerja di hidup istri yang tetap punya otak ingin jadi kepala. Sama bentuknya. Kalau setiap istri itu takut kepada Tuhan, berarti dia menggunakan hukum Tuhan, tunduk kepada suami. Maka roh Isabel nggak akan masuk kepada istri yang tunduk kepada suami. Maka itu dalam bahasa Indonesia enak mengulasnya. Lawan katanya tunduk bukan tidak tunduk, tapi tanduk. Nah, semua kata tanduk itu pasti di kepala. Nah, ketika seorang istri ingin ngotot jadi kepala, maka dia pasti punya tanduk. Betul tidak? Nah, ini roh Isabel itu bekerjanya di situ. Nggak mau tunduk, maunya sendiri. Nah, saya ketemu banyak keluarga yang istrinya nggak mau tunduk, tapi si suami itu tetap dengan wibawa. Walaupun lama, dan sampai 30 tahun menikah, nggak mau berubah. Tapi suami itu hebat, tidak mau menuruti apapun yang istri itu minta untuk ngatur. Itu hebat sekali. Maka itu saya ulangi lagi, roh Isabel tidak akan bisa bekerja di dalam orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan pasti ada wibawa. Dan wibawa itu yang menggetarkan roh Isabel. Iya, setuju. Dan rasanya kalau itu kan konteks dalam tadi pasti keluarga ya, suami istri. Satu lagi mungkin aku boleh nambahin, mungkin kalau kita balik lagi ke dalam roh Isabel di dalam gereja, itu roh Isabel akan mencari orang yang mencari popularitas, atau untuk orang-orang yang mencari pengakuan diri. Iya. Aktualisasi. Bisa begitu nggak? Bisa. Tadi kan di awal Edwin sudah bilang bahwa roh Isabel itu narsis. Dan itu betul.
Saudara, dalam 1 Timotius 3, 2 Timotius 3 ayat 8 tentang manusia akhir zaman, ternyata terjemahan yang betul kalau bahasa Indonesia egois. Coba saya baca ya. 2 Timotius 3 atau 1 Timotius 3 sebentar. Ya, 2 Timotius 3 ya. Ayat yang pertama. Keadaan manusia pada akhir zaman, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, kalimat ayat pertama ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ternyata ini nggak cuma egois, tapi narsis. Jadi roh akhir zaman ini manusia itu ada roh yang memuji. Dia cinta, betul-betul jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Jadi bukan mencintai diri sendiri. Kalau mencintai diri sendiri itu egois, tapi jatuh cinta kepada dirinya sendiri. Suatu kali di satu kota di Australia, ada suami istri sudah menikah 49 tahun. Nah, saya kenal mereka ini. Nah, hari itu suaminya datang. Dia bilang, kalian pernah tahu nggak arti 2 Timotius 3 ayat 2? Iya, saya bilang egois. Ternyata bukan. Nah, kebetulan dia bisa bahasa Mandarin. Nah, tolong cari di bahasa Yunaninya, di bahasa-bahasa yang lain. Jadi dia begini, jadi sudah 20 tahun terakhir ini saya itu nggak dianggap oleh istri saya. Dia itu shopping sendiri, dia itu beli baju, dia pokoknya dirinya yang diurus. Sampai rumah nggak diurus, anak nggak diurus. Dan dia merasa nggak salah. Nah, itu roh Isabel. Jadi artinya nggak ganggu suami, tidak. Tapi narsis. Jadi jatuh cinta kepada dirinya. Ini ngeri sekali. Nah, kalau seorang istri yang penuh roh Isabel sudah jatuh cinta dengan dirinya sendiri, maka suaminya pun nggak bisa dihargai sebagai suami. Sampai dia cerita masalah seks juga, aduh ngeri sekali. Karena dia menemukan cinta di dirinya sendiri. Ini loh salah satu ngerinya roh Isabel akhir zaman. Jadi jatuh cinta kepada dirinya. Sampai dia ngalami kepuasan seks pun ya dengan dirinya sendiri. Ketika dia bercermin, ketika dia foto, ketika dia ini. Wow, ngeri sekali roh ini. Oke, ayo Foni, Edwin. Ngeri ya? Ngeri. Jadi ya. Pon, pengalaman nggak ketemu orang-orang seperti itu, Pon? Banyak. Aduh, jangan banyak-banyak lah. Kita selatin. Tapi tadi ada satu yang aku juga akan lakukan sekarang. Biasanya kan kalau nulis Foni Purnamasari, sekarang Foni Kristiadi. Salaman dulu Pak Kristiadi. Ya harus dong. Itu biasanya kalau yang formalitas aja, formalitas baru nyanyi Foni Purnamasari, Foni Kristiadi gitu. Sekarang jadi Foni di. Ya harus. Ya yang pasti sih sobat Foni ya. Ini tujuan kami membahas bukan untuk mempermalukan seseorang ataupun salah satu gender, bukan. Tapi kita ingin menyadarkan, warning gitu ya, bahwa roh ini sangat berbahaya. Dan seringkali kita lihat gitu ya, semua ini kan dari Pak Daniel, Pastor Edwin, orang-orang yang sudah setiap harinya makanannya adalah dengar cerita dari orang-orang ya. Tanpa disadari beberapa orang gitu yang hebat-hebat sudah masuk ke dalam area ini gitu, kekuasaannya dari si roh Isabel. Jadi kita ingin warning aja bahwa jangan sampai kita keterusan atau malah jadi agennya si Isabel ini. Aduh, sangat berbahaya. Ngeri kalau sampai jadi agennya Isabel. Iya, ngeri banget kan. Tapi kan tanpa sadar banyak orang yang sudah melakukan itu gitu. Iya. Jadi sekarang ini sebelum nanti closing dari Papi dan Pak Edwin, aku cuma mau bilang ini adalah kita mau memperingati aja gitu bahwa ini ada
sekitar kita, dan ini ada di lingkungan kita berkomunitas biasanya gitu. Nah sekarang closing dulu dari Ko Edwin dulu, baru Papi kali ya. Siap. Ya, makanya seperti yang tadi yang seperti dikatakan sama Poni bahwa kita bukan mau mendiskreditkan Seorang dua orang ya. golongan atau satu orang Ya, dua orang, benar. tidak. Tapi justru kita ini sedang membukakan wawasan bahwa ternyata di sekitar kita itu ada yang seperti itu. Dan supaya kita ini punya kepekaan untuk kita jangan sampai akhirnya menjadi sama juga dengan mereka gitu. Karena bahaya sekali kalau di istilah Poni kan jadi agentnya Roy Isabel kan bahaya sekali. Makanya jangan sampai ini loh, secara lahiriah kita melakukan ibadah kita, tapi pada hakikatnya mengkiri kekuatannya. Nah ini kan repot kan? Itu Repot ini. Jangan sampai kita seperti ibadah gereja ke gereja, baca firman kita firman, pelayanan bahkan melayani Tuhan, tapi sampai akhirnya di mana Tuhan kita mengkiri kekuatannya gitu. Nah, jangan sampai kan, makanya ini merupakan sebuah edukasi dari Papi Daniel juga bahwa ternyata memang ada, ya itu real gitu. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Kalau mungkin kita mengamati ada beberapa hal yang mungkin ada dalam diri kita, ya kita mulai waktunya kita bertobat untuk mawas diri, untuk mengubah pola pikir kita. Kurang lebih seperti itu. Makanya jangan sampai ibadah kita ini kita menjalankan ibadah kita, tapi pada hakikatnya kita memungkiri kekuatannya. Bahaya sekali kan. Dan gini, satu lagi saya mau nambahin. Kenapa aku bilang agent-agent? Karena biasa, ya ini yang sedang saya terjadi, dan ngelihat gitu bahwa betapa miris banget. Mereka ini ada beberapa yang curhat dari kalau pelayanan setiap minggu itu luar biasa, selalu tampil. Tapi begitu turun, kepribadian mereka ini tidak mencerminkan buah karakter dari Yesus, malah jadi menurut aku agent-agentnya Isabel gitu. Mereka suka tanggung, Pon. Oh, Narsis. iya benar narsis. Yang penting tanggung. Itu makanya itu yang kita mau warning itu aja. Nah sekarang kita closing, kembalikan kepada Sang Suhu. Oke. Ada dua contoh keluarga di Perjanjian Lama yang kita harus milih. Satu keluarga Ishak di Kejadian 25. Nah, mengapa Esau dengan Yakub sampai jadi anak yang satu anak mama, satu anak papa? Karena Rebka sebagai istri memang gak kelihatan roh Isabelnya, tapi nampak. Jadi begini, waktu Ishak berdoa karena belum punya anak, Tuhan jawab doanya, lalu Rebka mengandung. Tapi kandungan Rebka bermasalah, dia menderita sekali. Nah, terus dia datang kepada Yahweh Tuhan, lalu papa menjawab, anakmu itu kembar Rebka, dan di dalam kandungan mereka itu perang, gontok-gontokan, maka itu kamu kesakitan. Nah, anak yang sulung itu dikalahkan oleh adiknya di dalam kandungan. Tapi yang lahir duluan itu bukan yang sulung, yang lahir berikut. Maka itu Alkitab menulis waktu mereka lahir jelas mengapa Yakub memegang tumit Esau. Karena Yakub tahu, aku ini yang sulung, kamu yang nyerobot. Nah, Rebka tidak cerita kepada suaminya. Ishak masih taat kepada Abraham bapaknya, bahwa anak sulung ya yang keluar pertama. Nah, ini saudara, roh Isabel dimulai ketika seorang istri nggak mau terbuka pada suaminya, termasuk dalam hal keuangan. Hati-hati itu. Jadi suami istri harus terbuka, harus jujur untuk apa saja. Maka itu Kejadian 2 ayat 25 jelas bahwa suami istri harus telanjang di depan masing-masing dan tidak boleh merasa malu, nggak boleh ada rahasia. Nah, seandainya Rebka menceritakan kepada suaminya apa yang dia dapat tentang anak-anak dalam kandungan itu, nggak terjadi perang sampai hari ini. Keturunan Esau dan Yakub masih perang sampai hari ini. Nah, keluarga kedua
itu ada di Hakim-Hakim 13. Keluarga Manoah. Tolong baca baik-baik, itu keluarga yang manis sekali. Nah, hari itu malaikat Yahweh datang kepada istri Manoah. Nah, ini yang luar biasa. Alkitab tidak menulis siapa nama istri Manoah, enggak ditulis namanya. Nah, ini artinya istri Manoah tetap disebut Nyonya Manoah, enggak memaksakan diri untuk disebut namanya. Ini luar biasa. Nah, ketika malaikat Yahweh datang, kenapa? Hakim-Hakim 12 ya. 13. Hakim 12. 13. 13. Oh, 13. Ya, tentang lahirnya Simson. Wah, ini keren sekali. Nah, begitu malaikat datang kepada istri Manoah dengan pesan kamu akan punya anak, langsung dia cari suamiku di mana. Maka diceritakan kepada suaminya. Suaminya yaitu Pak Manoah ini luar biasa. Ditulis di situ dia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doanya. Lalu datanglah untuk kedua kalinya malaikat yang sama, datangnya kepada istri Manoah, bukan kepada suami. Ya. Ditulis di situ kedua kali ketika malaikat ini datang, suaminya nggak ada dengan dia. Larilah dia untuk panggil suaminya. Nah, kalau ini terjadi di Taman Eden, ketika Hawa didatangi si kunyuk jelek itu, terus Hawa bilang, "Nyuk, kunyuk, tunggu ya, aku panggil suamiku." Maka dunia ceritanya lain. Kenapa? Kenapa, Fon? Mesra banget gitu, kunyuk gitu. Iya toh, ya. Panggilannya kunyuk. Nah, seandainya Hawa menggunakan prinsip istri Manoah, kunyuk itu suruh tunggu. Aku panggil suamiku. Nah, istri Manoah manggil suaminya. Hawa tidak. Aduh, kalau Hawa nggak dikuasai roh Isabel, dunia ini indah, nggak begini ceritanya. Hawa. Maaf. Nah, kedua kali datang Mulai dari Hawa ya, Be. Ya, maaf. Dr. Stephen Tong pernah berkata begini. Saya pernah dengar khotbahnya Pak Tong tahun 78 itu. Waktu itu beliau belum doktor. Saudara, kenapa di gereja-gereja lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Kalau ibadah doa, kenapa lebih banyak perempuan daripada laki-laki? Pak Tong berkata, karena Hawa berdosa duluan. Masuk akal. Oke ya. Jadi kalau protes kepada Pak Tong. Nah, saya kembali. Jadi ketika Manoah diberitahu istrinya, malaikat itu datang. Larilah Manoah ke tempat malaikat itu. Lalu ada kata, coba Fon cari di ayat berapa ya? Ini ayat yang bagus. Apa yang harus kami perbuat kepada itu? Bentar ya. Ini kata kami, maka itu suami istri, supaya roh Isabel tidak bekerja di dalam keluarga kita, maka suami istri harus punya sikap ini. Ayat yang ke 8 bukan? Ya. 8. Ya, saya baca ya. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan Yahweh, katanya, ya Yahweh, berilah kiranya abdi Tuhan yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. Ini menunjukkan suami istri kompak kerjasama. Kami, bukan aku, saya, kami. Maka kalau suami istri kompak seperti keluarga Manoah, roh Isabel nggak akan masuk. Istri tahu peranannya. Maka itu ketika ada apa-apa yang dipanggil suaminya. Suami tahu tugas dan peranannya, hormati istri. Istri tunduk kepada suami. Ini hukum yang luar biasa, bukan untuk dijajah. Nah, maka itu maaf saudara-saudara, maaf saya cuma ngomong. Kalau protes jangan ke saya. Ternyata Tuhan itu lebih banyak perempuan daripada laki-laki.
Alkitab itu menulis Tuhan lebih banyak bicara kepada perempuan. Ingat ketika Pilatus mengadili Yesus, siapa yang datang diberi mimpi? Istrinya. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab, perempuan lebih banyak diajak bicara oleh Tuhan. Maka itu keluarga Manoah ini contohnya. Yang doa suami, yang dijawab istri. Tapi dua orang ini kompak, hasilnya luar biasa. Maka itu para suami, ya toh, ketika anak-anak itu ngalami sesuatu dan tidak kirim berita, yang rasa dulu mamanya atau papanya? Mamanya. Nah, karena mama itu lebih sensitif daripada laki-laki. Tapi tolong jangan sensi ya ibu-ibu. Enggak, bisa Bapak. Jangan sensi. Oke. Nah ini faktanya. Tolong ya, ampuni saya ya, ampuni. Ya, Edwin, kita sama-sama laki ya, dengar. Ternyata setan pun lebih, ya, ternyata setan-setan pun lebih banyak pakai perempuan daripada laki-laki. Maka itu sampai hari ini di dunia yang terkenal itu nenek sihir atau kakek sihir. Halo. Nenek. Ya sudah. Dukun juga kalau perempuan itu lebih sakti daripada dukun lagi, aneh. Oke, sekarang pilihan ada di tangan kita. Bagaimana? Oh ini ada saudara saya menuliskan dari bahasa Yunani, artinya philautos. Apa itu? Yang mencintai dirinya sendiri. Betul, jatuh cinta pada diri sendiri. Oke, itu dari saya. Jangan seperti Ribka yang tidak cerita apa-apa kepada suaminya, tapi seperti istri Manoah yang selalu hormat pada suaminya. Maka roh Isabel tidak akan terjadi di hidup kita. Ya, keren banget nih. Ya, hari ini pembahasannya cukup berat. Enggak lah. Ini, tapi ini yang aktual, yang terjadi, enggak ya terjadi lah. Ya. Terus ini kan bukan soal lingkungan gereja aja, tapi kita keluarga juga gitu. Ya, lebih mawas diri sebagai suami, istri dan suami. Tapi yang pasti sih ada satu, saya kalau mewakili dari pihak wanita gitu ya. Memang saya menyadari kalau wanita itu mungkin lebih cepat. Kalau dibilang pengen apa-apa cepet gitu. Tapi saya menyadari kalau karena kesensitifan dan karena kita ini pakai perasaan, jadi seringnya suka labil gitu. Pemikirannya suka labil, beda sama laki-laki, begitu mikir dia langsung tek gitu. Jadi mungkin itu kali ya, kalau menurut aku sih gitu. Kenapa Rika kagak ngasih tahu? Kenapa Hawa langsung ngasih makanan? Tak bela juga sih. Tanya sendiri, dijawab sendiri. Jawab sendiri. Ya gitu aja deh kacamata Foni ya. Hari ini semoga apa yang tadi kita udah bicarakan itu bisa, harapan aku pribadi sih pengen ini lebih, kalau itu perempuan kita lebih dipertajam dan kita lebih bisa menjadi lebih sensitif yang di arah yang benar. Karena kita apalagi kalau fungsinya sebagai istri, kita akan ngasih saran pada suami, terus bilang sama anak gitu ya. Kalau kita di gereja pun ada aktivis yang menonton acara ini juga, kita lebih dikasih kepekaan lagi dan kita lebih mawas diri dalam bertindak dan berkata-kata. Dan ingat, jangan sampai jadi dutanya Isabel zaman sekarang gitu ya. Kita akan ketemu lagi dalam topik selanjutnya. Dan jangan lupa kalau boleh di-share dong gitu ya, biar aku nambah subscribernya. Nggak apa-apa. Di like dan komen dong ya, apa yang kalian dapat. Bisa teman-teman dapetin sesuatu dari pembicaraan ini, boleh komen gitu. Jadi ini biar aku bisa report juga ke Pak Bidani, ke Pak Edwin gitu, biar kita lebih tahu lagi apalagi yang rindu untuk dibahas gitu. Oke. Atau mungkin mau yang melengkapi juga nggak apa-apa ya. Yang mau melengkapi juga boleh. Ada tambahan lagi nggak dari Pak Edwin atau Papi? Cukup. Pokoknya semua kita takut akan Tuhan, maka roh Isabel tidak ada. Yes, itu kunci. Iya. Itu kunci. Ya.
Itu kunci. Ya, jangan takut juga untuk melangkah. Selama kita takut sama Tuhan, Tuhan akan jaga kita dan jauhkan dari roh itu. Amin. Dan center bukan Thank you self center. semuanya. Ya, Tuhan berkati semuanya.